Assalamualaikum, terima kasih telah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian suatu produk berupa controller. Controller yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman kali ini adalah Autonix dengan seri TK4S. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bentuk fisik dari controller Autonix TK4S. Oke, mari kita buka boxnya. Untuk melihat seperti apa fisik dari Autonix TK4S ini. Oke teman-teman, di dalam boxnya terdapat satu buah controller Autonix seri TK4S, beserta manual booknya juga nih. Nah, ini dia teman-teman, controller Autonix seri TK4S. Oke, di sini kita bisa lihat ya, tampilan displaynya. Terdapat display PV atau present value dan SV setting value. Di bagian samping controller terdapat gambar pin-pin koneksi. Dan di bagian belakang controllernya terdapat pin dengan model skrup berjumlah 18 pin. Controller ini biasanya digunakan untuk mengontrol suhu pada bagian-bagian mesin industri. Terdapat pin power AC 220 volt di pin nomor 5 dan 6. Kemudian untuk sensor suhu, itu berada di pin 10, 11, dan 12. Sekarang, saya akan koneksikan steker dengan stop kontak ya. Tunggu beberapa saat sampai controllernya ready. Oh, tidak. Pada tampilan display 7 segmen menampilkan tulisan open. Eits, jangan panik dulu sobat. Tanda open ini menerangkan bahwa pin sensor di controller belum terkoneksi dengan sensor. Karena saya menggunakan sensor thermocouple tipe K dengan jumlah kabel koneksi hanya 2. Maka saya akan mengkoneksikannya pada pin nomor 11 dan 12. Untuk pin 11, koneksikan ke kabel berwarna merah atau plusnya thermocouple. Dan untuk pin 12, koneksikan ke kabel warna putih atau minusnya thermocouple. Sekarang, mari kita koneksikan kembali steker ke stop kontak ya. Oke, sekarang tampilan sudah tidak open lagi seperti sebelumnya. Display telah menampilkan nilai dari suhu ruangan saya. Terdapat 4 buah tombol button dengan fungsi masing-masing seperti mode shift, down, dan up. Display hijau untuk menampilkan setting point value. Dan display merah untuk menampilkan present value. Sekarang, saya akan coba mengoperasikan tiap-tiap fungsi tombol up, down, dan shift. Dan untuk mengokekan SV, dapat dengan menekan tombol mode, atau membiarkan saja setelah nilai SV disetting. Pada tampilan setting value, terdapat 4 digit 7 segmen. Sehingga untuk mempercepat settingan ke nilai puluhan atau ratusan, cukup dengan menekan tombol shift saja.
Selanjutnya, untuk masuk ke menu setting parameter, adalah dengan menekan tombol mode tanpa dilepas selama 3-5 detik saja. Dan tampilan ini sudah masuk ke menu parameter setting. Parameter setting berjumlah 5 bagian. Untuk memilih parameter yang akan disetting dapat dengan menekan tombol up dan down, kemudian menekan tombol mode untuk OK. Pada parameter 1, display RS setting pada posisi run. Kemudian untuk AL1.H, setting ke nilai 5. Hal ini berfungsi jika diferensiasi suhu aktual terbaca melebihi dari nilai setting point yakni 5 derajat Celcius, maka alarm AL1 akan menyala. Masuk ke parameter 2. Untuk settingan C.HYS atau cool hysteris saya setting 2. Agar ketika suhu naik melebihi 2 derajat Celcius, maka tampilan AUT1 akan menyala. Dan juga sebaliknya, jika nilai suhu aktual perlahan turun dan mendekati set point kurang dari 2 derajat, maka output 1 akan off. Untuk menginisialisasi sensor yang digunakan oleh controller adalah dengan masuk ke parameter 3 kemudian tekan OK. Ada banyak inisialisasi pilihan untuk inputan sensor. Karena saya menggunakan sensor termokabel tipe K dengan jumlah kabel koneksi hanya 2, maka saya akan mengkoneksikannya pada pin nomor 11 dan 12. Maka untuk pemilihan inisialisasi pada controller adalah YCA.H. Untuk unit, kita bisa memilih satuan derajat Celcius atau Fahrenheit. Untuk mode pengontrolan output 1, kita bisa memilih apakah mau mengontrol panas atau dingin, atau keduanya, panas dan dingin. Karena saya ingin mengontrol suhu agar tetap di bawah 40 derajat Celcius, maka saya memilih mode cool. Tetapi jika kita memilih mode HC atau heat cool, maka kita dapat mengontrol output 1 sebagai heat dan output 2 sebagai pengontrol cool. Jika kita memilih mode cool, pada display, Out2 langsung menyala, tidak apa-apa, karena saat ini kita fokus mengontrol output 1 saja. Dan untuk tipe pengontrolan saya pilih tipe on-off, teman-teman juga dapat memilih tipe PID. Kemudian, pada parameter out, atur pada pilihan SSR. Pada parameter 4, berisikan setting alarm. Untuk alarm 1, settingan defaultnya adalah DUCC. Untuk settingan alarm histeris, juga setting senilai 5, agar jika suhu present point turun mendekati nilai setting point, tampilan alarm AL1 akan mati. Dan ini adalah batas bawah transmisi output 2 beserta batas atasnya. Baik, untuk parameter 5, berisikan pengaturan user, penguncian nilai parameter, dan password controller. Untuk menyimpan dan keluar dari menu setting, maka tekan tombol mode beberapa detik, sampai pada tampilan display tersimpan, dan kembali ke tampilan utama. Oke,
Setting parameter untuk termokontroler TK4S ini telah selesai. Selanjutnya mari kita coba dengan memanaskan sensor termokabel menggunakan solder yang telah panas. Kontrolernya berfungsi nih teman-teman. Oke teman-teman, mari kita ulangi, dan lihat, tampilan output 1 muncul saat difference suhu aktual dengan settingan senilai 2 derajat Celcius. Pada pin out 1 dari controller TK4S ini, nantinya bisa kita koneksikan ke kontaktor untuk menyalakan kipas, air conditioner, atau ke sistem mesin pendingin lainnya. Dan tampilan alarm 1 muncul saat difference suhu aktual dengan settingan senilai 5 derajat Celcius. Sesuai dengan nilai yang kita setting pada parameter 1. Saat solder dijauhkan, suhu aktual perlahan menurun. Tampilan out 1 akan off saat suhu aktual PV turun kurang 2 derajat lagi dari SV 40 derajat Celcius. Dan alarm 1 akan off saat suhu aktual PV sama dengan nilai set point SV 40 derajat Celcius. Oke teman-teman, sekian dulu video mengenai termokontroler seri TK4S ini. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang keliru. Terima kasih. Assalamualaikum.